Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh kebanggaan dan semangat kebersamaan, kami dari kelompok 6 Track to the Animation akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Bullying Itu Tidak Keren. Sebelum kita menjelajah lebih dalam terkait proyek ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Asik Hasan, sebagai produser, animator, dan voice over talent. Kemudian Dasril Iqbal Al-Faruqi sebagai art director, storyboard artist, karakter designer, dan juga background artist. Lalu Farul Razikin sebagai scriptwriter, animator, kompositor, dan juga editor. Selanjutnya ada Saul Pride Doni Simatupang sebagai animator, storyboard artist, karakter designer, dan voice over talent. Langsung saja ke pokok pembahasan pertama mengenai identifikasi masalah. Seberapa maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, diketahui tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022, lalu di tahun 2021 terdapat 53 kasus, dan di tahun 2020 lalu sebanyak 119 kasus. Sementara itu, untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik, 55,5%, bullying verbal 29,3%, dan bullying psikologis sebanyak 15,2%. Untuk tingkat jenjang pendidikannya, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak, yakni sebesar 26%, diikuti siswa SMP 25% dan SMA 18,8%. Lalu, bagaimana dengan kasus bullying pada tahun 2023? Dilansir dari data Komisi Perlindungan Anak yang dirilis pada tanggal 13 Februari 2023, tercatat kenaikan angka kasus bullying sebanyak 1.138 kasus. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2023, terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Tidak sedikit orang tua dan sekolah berpandangan bahwa bullying hanya terjadi pada siswa jenjang SMP dan SMA. Namun faktanya, bullying juga banyak terjadi pada anak dengan rentang usia 3 hingga 12 tahun. Peningkatan kasus bullying yang semakin lama semakin meningkat dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, yaitu yang pertama, adanya ketidaksetaraan dan perbedaan dalam hal fisik, sosial, dan akademis yang dapat memicu terjadinya bullying. Orang yang dianggap berbeda seringkali menjadi sasaran intimidasinya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang tidak aman atau kurang pengawasan dapat menciptakan kondisi yang mendukung tindakan bullying. Ketiadaan aturan yang jelas atau penegakan aturan yang lemah dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, bullying sering terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan atau kontrol antara pelaku dan juga korban. Pelaku bullying mungkin merasa lebih kuat atau dominan secara sosial. Kemudian yang keempat, keberadaan saksi pasif yang tidak melakukan intervensi dapat memperkuat perilaku bullying. Jika perilaku intimidasi mendapatkan dukungan atau tidak mendapatkan penolakan dari sekitarnya, kemungkinan untuk bullying ini akan berlanjut meningkat. Yang kelima, budaya sekolah yang mendukung agresivitas atau meremehkan perbedaan dapat mempengaruhi perilaku siswa. Selain itu, pengaruh media dan norma-norma budaya yang mendukung perilaku bullying juga dapat memainkan peran. Beberapa perilaku bullying mungkin mengalami masalah kesejahteraan mental, seperti ketidakstabilan emosional atau rendahnya tingkat empati, yang dapat menjadi faktor pemicu. Yang ketujuh, siswa yang tumbuh di lingkungan di mana perilaku agresif atau merendahkan diterima sebagai norma mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, tingkat stres atau tekanan akademis dan sosial dapat memicu perilaku agresif sebagai respons terhadap ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Yang kesembilan, sekolah yang tidak memiliki program pendidikan anti-bullying atau tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada siswa tentang dampak dan konsekuensi dari tindakan bullying dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden tersebut. Dampak perundungan ini apa saja sih? Yang pertama yaitu bagi korban sendiri adalah kemampuan akademis mereka akan menurun, dan kemudian mengganggu kesehatan mental mereka, dan korban memilih untuk mengasingkan diri dan memicu depresi hingga kemarahan. Nah, bagi pelaku sendiri, ini akan tidak mempunyai sifat empati, mudah merendahkan orang lain, tidak mempunyai toleransi, mereka mudah marah, dan menyukai kekerasan. Sedangkan bagi penolak sendiri, yaitu mereka akan memilih menjadi penindas karena mereka akan menjadi target atau korban selanjutnya.
dan mereka akan memilih diam daripada untuk speak up dan menganggap bullying ini merupakan hal yang normal karena mereka terus-menerus melihat tindakan bullying tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja target audiens dari proyek yang kami buat. Yang pertama, anak-anak hingga remaja usia 9-15 tahun. Menurut kami, ini adalah pilihan yang paling tepat dan relevan. Dikarenakan usia ini sedang mengalami masa perkembangan yang penting, baik dari segi fisik maupun emosional. Dan mereka berada pada tahap di mana pemahaman mengenai konsep seperti persahabatan, empati, dan pentingnya menghormati perbedaan menjadi sangat krusial untuk ditanamkan dalam diri mereka. Target yang kedua yaitu para orang tua dan tenaga kerja pendidik. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan orang tua serta tenaga pendidik, animasi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, membangun pemahaman, dan mempromosikan tindakan positif dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah dan keluarga. Selanjutnya, kami memberikan solusi. Solusi yang kami berikan yaitu kami merancang sebuah animasi 2 dimensi yang berjudul Bullying Itu Tidak Keren, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, memberikan solusi untuk mencegah bullying, atau memotivasi tindakan positif bagi anak-anak usia 9-15 tahun. Dan orang tua juga tenaga pendidik dalam memberikan pemahaman anak atau siswanya agar tidak melakukan tindakan bullying. Unique value proporsional atau keunggulan dari proyek kami. Yang pertama, pemilihan gaya visual yang menarik. Gaya visual yang dipilih disesuaikan dengan selera anak-anak yang membuatnya lebih menarik dan relevan. Yang ketiga, mencerminkan keberagaman dan inklusivitas. Karakter memiliki latar belakang yang beragam sehingga menciptakan representasi positif untuk mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur kerja. Bagaimana alur pembuatan animasi tersebut? Ada 3 tahapan dalam pembuatan animasi tersebut. Dalam tahap pertama yaitu praproduksi, kami melakukan studi kasus, pengembangan ide, penulisan naskah, dan juga pembuatan storyboard. Dalam tahap kedua yaitu produksi, kami melakukan pembuatan background, pembuatan dubbing, penganimasian karakter, dan juga pembuatan compositing. Tahap ketiga yaitu pasca produksi, kami melakukan pemberian visual effect, sound effect, dan editing video. Dalam studi kasus, kami mencari dan menemukan fenomena yang menjadi sorotan besar bagi publik. Kemudian pada sinopsis dan skrip, kami merancang permasalahan ke dalam sebuah sinopsis cerita. Yang ketiga, yaitu pembuatan storyboard. Kami mulai membuat gambaran shoot dan angle kamera yang akan digunakan pada animasi sesuai dengan sinopsis dan juga skrip yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat adalah animasi dan juga compositing. Kami mulai mengumpulkan aset, background, dan membuat voice dubbing, kemudian menganimasikan karakter menggunakan rigging yang telah kami buat sebelumnya. Setelah penganimasian karakter selesai, kami mulai melakukan compositing, yaitu penggabungan animasi karakter dengan background, serta memberikan visual effect. Yang kelima adalah editing. Pada tahap editing ini, kami menggabungkan dan mengurutkan compositing yang telah dibuat sesuai dengan storyboard, serta merapikan audio, merapikan video, pemberian sound effect, dan juga pemberian visual effect lainnya, serta pemberian credit scene dan juga bumper video. Baik, saya Saul Praetdunius Simatupang akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan demo solusi. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada 2 karakter utama. Jadi kami menggunakan 2 karakter utama dan 2 karakter figuran dalam proyek animasi pendek kami. Lalu untuk alur cerita, kami menggunakan alur cerita maju. Lalu untuk tahapan, kami membuat dalam tahapan praproduksi, lalu produksi dan pasca produksi. Lalu untuk isi cerita kami mengambil beberapa shot sederhana dan menonjolkan ekspresi tokoh dengan alur cerita seorang anak SD yang sedang dibully di lingkungan sekolah.
Berikut adalah video yang kami sudah buat. Bullying itu tidak keren. Halo, saya boleh ikut main bola dengan kamu orang? Emang orang kayak kamu bisa main bola? Please. Kamu pasti nggak bisa main kayak kita. Aduh. Kamu payah banget. Saatnya mengubah sikap kita dan merangkul perbedaan. Mari kita bermain, juga belajar bersama dengan penuh pengertian dan persahabatan. Lalu untuk selanjutnya ada tindak lanjut, bagaimana rencana ke depannya, bagaimana permasalahan ini bisa diatasi di masa depan. Untuk penyebarannya, sosialisasi terkait bullying ini seharusnya tidak di sosial media saja, tetapi harus juga di media televisi dan lembaga lainnya untuk memberikan edukasi dan seruan anti bullying. Lalu untuk produksi lanjutan, harus adanya perluasan durasi dan serial berkelanjutan dengan beragam tema edukasi, pendidikan, karakter lainnya. Sekian presentasi terkait proyek kami Bullying Itu Tidak Keren. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur yang tak teratur dan kata yang tak tertata. Terima kasih atas atensi semua pihak selama kami presentasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Kampus Merdeka, MSIB, dan Mitra Skillful yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan studi kami dalam bidang animasi 2 dimensi ini.